tangisan-tangisan bayi itu di mana misalkan bayinya terjadi kembung, di mana bayinya lapar, di mana bayinya itu ngantuk. Nah, itu tangisannya beda-beda. Halo ya Bunda, selamat datang di ATG Talks, tempat di mana kita ngobrol seputar dunia parenting dan tumbuh kembang si kecil. Saya Jasir, di sini saya akan ngobrol satu topik nih yang bikin orang tua tuh kadang bimbang, bingung, dilema gitu kan, yaitu tentang babysitter dan perawatan bayi. Tapi saya nggak sendirian, telah hadir di tengah-tengah kita tenaga kesehatan yang sering banget ada dalam edukasi-edukasi tentang perawatan bayi. Dan sekaligus ini adalah instruktur kita, yaitu Ibu Bidan Nani Kartini. Halo. Oke, gimana Bu kabarnya Bu? Benar? Alhamdulillah baik Mas Jasir, sehat. Oke, gimana perjalanan ke sini nih? Lancar nggak? Alhamdulillah lancar ya. Oke. Aman. Kosong ya? Kosong. Oke, benar. Ya. Sekarang nih banyak banget orang tua, ayah, bunda yang menggunakan jasa kita nih, babysitter nih. Betul. Nah, tapi mereka tuh kadang khawatir Bu, apakah babysitter ini benar-benar bisa nggak sih untuk menjaga buah hati mereka dengan aman gitu. Terus satu lagi, hal apa saja gitu Bu yang harus diperhatikan dari seorang babysitter? Hal apa saja yang harus kita perhatikan dari seorang babysitter? Satu, babysitter itu harus paham ya konsep atau harus paham kebutuhan dasar si bayi ya. Kebutuhan dasar bayi itu ada 3 ya, asuh, asih, asah. Asuh itu kebutuhan fisik, biomedis, ya fisik apa saja sih? Ya makan, ya tempat tinggal, pakaian. Biomedisnya ya imunisasi harus kita berikan kepada si anak, obat-obatan yang diperlukan untuk si anak. Asih itu kebutuhan kasih sayang, di mana mencakup tentang perhatian dan rasa aman ya. Gimana caranya babysitter ini bisa menggendong anak dengan baik dan benar sesuai dengan usianya, perhatian bagaimana si babysitter ini mengerti ya apa nih kalau bayi nangis langsung harus kita respon. Asah itu kebutuhan untuk menstimulasi ya. Stimulasi ini kan ada dari tingkatan dari yang tadinya hanya bisa celentang ya, kita ajarin tummy time ya, kita ajarin tengkurap, kita ajarin duduk, kita ajarin berdiri. Nah, itu harus dimiliki oleh para babysitter. Oke, berarti hal yang harus diperhatikan itu bukan cuman hanya bisa jaga doang gitu ya? Betul, ya jangan hanya sekedar jaga, ngasih makan, ya enggak, tapi skill-skill tersebut harus dimiliki. Oke, konsep asah asi asuh itu Bu. Betul. Ya. Tapi Bu, aku pernah denger nih Bu ya. Jadi karena bayi tuh belum bisa ngomong Bu ya? Iya. Kayak nangis terus itu Bu ya. Nah, katanya mereka tuh beda-beda Bu nangisnya. Kalau nangis karena sakit, nangis karena capek, lapar tuh katanya beda kan ya Bu? Iya, betul. Iya. Karena bayi bisa ngomong nggak? Nggak bisa kan? Bagaimana cara dia berkomunikasi dengan cara menangis? Ya, dia nggak bisa ngomong, saya ngantuk nih. Oke. Saya lapar nih. Iya. Perut saya lagi masuk angin nih. Bisa tidak dia bicara seperti itu? Kan belum. Komunikasi dia dengan cara menangis. Dan tangisan-tangisan bayi itu di mana misalkan bayinya terjadi kembung, di mana bayinya lapar, di mana bayinya itu ngantuk. Nah, itu tangisannya beda-beda, Mas. Oh gitu ya. Itu baru tuh Bu, baru tahu tuh. Ya. Terus lagi nih, buat ayah bunda nih Bu ya, gimana sih Bu cara ayah bunda tuh buat memastikan gitu Bu bahwa babysitter yang mereka pilih tuh bener-bener babysitter yang terlatih? Ya, nah ini untuk ayah bunda, untuk memilih babysitter, pastikan ayah bunda mengambil babysitter di penyalur resmi ya yang sudah terdaftar di Kemenaker ya, khususnya di mana penyalur ini sudah memiliki tenaga yang profesional, tenaga yang sudah terverifikasi di BNSP. Ya, pastikan juga si babysitter ini bisa berkomunikasi dengan ayah bunda. Ya, pasti ayah bunda itu mencari babysitter yang bisa memberikan laporan baik lisan ataupun tulisan. Ya, di sini babysitter kita diajarkan bagaimana pelaporan terhadap ayah bunda. Oke, berarti cara memastikan yang terlatih itu pertama dari penyalurnya, ya betul, sertifikasi dan pengalaman, betul, sama cara komunikasinya Bu ya? Ya. Oke, terima kasih banyak Bu Nan atas waktunya hari ini. Sama-sama Mas Jasir. Oke, dan kepada para penonton ATG Talks, para pendengar, semoga obrolan ini bisa membantu ayah bunda agar lebih tenang dan bijak dalam memilih babysitter untuk buah hati tercinta. Ingat, bayi butuh lebih dari sekedar penjagaan. Bayi butuh seseorang yang bisa memahami bahasanya, kebutuhan dasarnya, dan juga sabar menghadapinya. Oke? Sampai jumpa di episode ATG Talks berikutnya. Salam hangat untuk ayah bunda di luar sana. Ciao. Dadah.